Selamat malam. Kami selaku tim kuasa hukum yang dipercayakan oleh keluarga almarhum Prada Jansen ingin menyampaikan kepada publik mengenai hasil investigasi kami di Bakoek Fatu Benau Atambua. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah hasil investigasi kami di TKP, bukan opini atau asumsi atau juga informasi-informasi yang diklaim oleh oknum-oknum mengaku sebagai detektif gitu. Baik, selanjutnya saya menyerahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan secara terbuka melalui surat resmi seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, di sini perkenankan kami untuk menunjukkan surat kuasa yang sudah dibuat oleh pihak keluarga, bahwa kami memang kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan perkara dan mengawal perkara adik Prada Jansen. Dan per tanggal 5 November kedua orang tua sudah menandatangani surat kuasa. Silakan. Dan di sini kami sudah membuat surat terbuka kepada yang pertama Presiden Republik Indonesia, yang kedua kepada Ketua Komisi 1 DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, berikutnya juga kepada Ketua Komnas HAM, lanjut pada Panglima TNI dan Kasat, berikut juga Pangdam 9 Udayana dan Yonif RK 744 SYB beserta Danki Batalion Infanteri RK 744 SYB. Ya, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Advokat Rika dan Kosmas Joko menyampaikan surat terbuka ini sebagai seruan keadilan dan tanggung jawab negara atas kematian Prada Jenselmus Valeri Fatma, seorang prajurit aktif TNI Angkatan Darat yang wafat pada tanggal 16 September 2024 dan hingga hari ini 21 Desember 2025 telah berlalu lebih dari 15 bulan tanpa kejelasan dan kepastian hukum. Kami akan menjelaskan posisi perkara. Prada Jansen meninggal dunia saat masih berstatus sebagai prajurit aktif di TNI Angkatan Darat. Kematian almarhum bukan peristiwa biasa, melainkan peristiwa hilangnya nyawa manusia yang menuntut hukum wajib diusut secara menyeluruh, terbuka dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya hingga saat ini keluarga korban belum memperoleh kejelasan mengenai penyebab kematian yang sesungguhnya, bahwa harus ada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Berikutnya juga penegakan hukum yang transparan dan independen, dan situasi ini telah melukai rasa keadilan bagi keluarga dan mencederai kepercayaan publik serta berpotensi menimbulkan presiden buruk bagi penegakan hukum dan perlindungan prajurit TNI. Yang kita gunakan dasar hukum di sini adalah sudah jelas dengan Undang-Undang Dasar 45 tertuang pada pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Di 28 pasal ayat 4 Undang-Undang 45 juga perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. Dan berikutnya juga di dasar KUHP pasal 338, 170 dan 351. Pasal 133 memberikan dasar hukum untuk otopsi ulang atau ekshumasi demi kepentingan peradilan. Berikutnya lagi adalah KUHPM pasal 1, 6, 8 dan 103 yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang atau kewenangan militer yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan berat termasuk kematian. KUHPM menjelaskan bahwa disiplin dan hierarki militer tidak dapat dijadikan alasan untuk menutupi tindak pidana atau melindungi pelaku. Dan sebagai negara hukum atau Rechtsstaat, tidak ada satupun institusi yang kebal hukum, termasuk ketika peristiwa melibatkan aparat negara. Kematian seorang prajurit aktif adalah tanggung jawab negara, baik secara hukum maupun moral.
terkait urgensi gelar perkara terbuka dan otopsi ulang berdasarkan fakta hukum yang tim kuasa hukum temukan di tempat kejadian perkara. Yang pertama adalah bahwa benar Prada Jansen ditemukan di Fatu Benau Atambua. 2. Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, mereka mengetahui adanya jenazah almarhum Prada Jansen dibuang di lokasi kejadian. 3. Bahwa masyarakat setempat tiba-tiba diserang oleh oknum prajurit TNI yang merusak rumah warga dan melakukan penganiayaan terhadap beberapa warga sekitar hingga warga ketakutan dan tidak berani keluar rumah masing-masing. Akibat situasi mencekam di lokasi kejadian, diduga adanya oknum prajurit TNI yang melakukan rekayasa dan cipta kondisi agar seakan-akan mereka mencari pelaku utama. Tindak pidana kejahatan yang sebenarnya merupakan upaya menutupi tindak pidana yang sebenarnya oknum prajurit TNI untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Berikutnya juga di lapangan kami temukan bahwa masyarakat sempat kaget dan dirundung ketakutan karena selama ini tidak pernah berkonflik dan tidak ada masalah dengan anggota TNI setempat karena masyarakat sekitar sangat menghormati dan mencintai TNI serta institusi TNI. Dan bahwa berdasarkan beberapa informasi valid dan saksi yang meminta untuk dilindungi dan dirahasiakan identitasnya, bahwa benar Prada Jansen disiksa, dianiaya, dan selanjutnya dibunuh di sebuah pondok dekat lokasi pembuangan jenazah kurang lebih berjarak 150 meter dari lokasi. Dan bahwa benar berdasarkan informasi pelaku berjumlah kurang lebih 6 orang tidak menggunakan baju dan kepalanya ditutup menggunakan kain agar identitas pelaku tidak diketahui dan tidak dapat dikenali wajahnya oleh warga sekitar. Dan bahwa sekira pukul 12.30 WITA dini hari pada tanggal 16 September 2024, Prada Jansen dianiaya di pondok dan selanjutnya jenazahnya dibuang di lokasi tempat kejadian perkara pada pukul 01 dini hari. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor R Ver 01 2024 yang tim kuasa terima dari dokter di Rumah Sakit Tingkat 4 Atambua Dentasmen Wilayah Kesehatan yang menyatakan korban diantar oleh 2 orang teman korban ke UGD pukul 01.30 dini hari. Bahwa permohonan visum et repertum yang diajukan oleh Kapolres Belu Polda NTT pada hari Senin yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, fakta ini tidak terbantahkan dan dipertegas dengan tindakan oknum prajurit TNI yang menangkap, menganiaya, dan menahan 3 warga sipil yang diduga sebagai pelaku penabrak Prada Jansen yang akhirnya juga dilepaskan karena tidak terbukti bahwa 3 orang warga sipil yang menghilangkan nyawa Prada Jansen. Berikutnya juga fakta yang kami temukan bahwa berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan menyatakan tulang kepala sampai rahang bagian kanan atas pecah atau retak, tulang leher bagian belakang patah, tulang rusuk bagian kiri bawah patah, dan ditemukan tumpukan darah di beberapa titik di kepala, garis luka halus di kulit pipi bagian kanan, salah satu paru-paru melebihi berat normal paru-paru manusia pada normal pada yang senormalnya gitu ya. Ini memperkuat dugaan bahwa bukan akibat kecelakaan, namun adanya tindak penganiayaan dan pemukulan dari beberapa orang secara brutal bersama-sama yang mengakibatkan Prada Jansen kehilangan nyawa. Dan berikutnya juga kami temukan fakta bahwa HP Prada Jansen sengaja disita dan dengan sengaja diinstal ulang oleh oknum Danki Batalion Infanteri RK 744 SYP. Maka gelar perkara terbuka dan otopsi ulang secara independen merupakan langkah hukum yang tidak bisa ditawar untuk mengungkapkan kebenaran material, menghilangkan keraguan publik dan menjamin objektivitas dan akuntabilitas penegakan hukum, melindungi marwah TNI dan negara itu sendiri. Dan surat terbuka ini bukan bentuk perlawanan terhadap institusi negara, melainkan seruan konstitusional agar negara hadir dan bertanggung jawab atas nyawa seorang prajuritnya sendiri. Dan keadilan yang ditunda adalah keadilan yang dinafikan. Negara yang membiarkan kematian prajurit tanpa kejelasan adalah negara yang melukai nurani hukum dan kemanusiaan. Kami percaya Presiden Republik Indonesia dan seluruh lembaga negara yang kami hormati tidak akan membiarkan perkara ini berakhir dalam sunyi dan impunitas.
Demikian dibuat di Kupang 21 Desember 2025. Hormat kami kuasa hukum keluarga yang ditunjuk Advokat Rika dan Advokat Kosmas Joko.